Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami tim Data Kordik Kecamatan Takoka. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang TKA tahun 2026 ya. Karena sekarang lagi hangat-hangatnya informasi seputar TKA ya. Nah, TKA di sini saya fokuskan untuk DSD karena untuk tingkat SLTA udah selesai ya. Jadi sekarang saya akan bahas ke tingkat untuk tingkat SD karena untuk tingkat SD SMP ini baru tahun sekarang ya dilaksanakan. Dan untuk penjelasan seputar TKA itu mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan dari dinas atau instansi Bapak Ibu bekerja ya. Saya juga sekarang masih dalam tahap percobaan ya, membuka dashboard ataupun menu apa saja yang ada di TKA. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai saja ya. Bagaimana cara login ataupun pengisian menu-menu yang ada di web TKA. Akan tetapi kami perlu ingatkan kembali, di TKA untuk SD ini kami juga masih belum tahu sepenuhnya karena untuk TKA di SD ini baru pertama kali dilaksanakan, dan untuk saat ini juga kami hanya mencoba saja ya terkait apa yang kami pahami atau kami alami di seputaran TKA. Nah, seperti biasa kita buka browser yang ada di laptop ataupun komputer Bapak Ibu ya. Nah, untuk TKA sendiri webnya itu ini yaitu tka.kemendikdasmin.go.id ya. Bapak Ibu bisa klik di pencarian yaitu tka.kemendikdasmin.go.id ya. Nah, untuk loginnya sendiri Bapak Ibu itu bisa menggunakan user yang sudah Bapak Ibu gunakan ketika ANBK. Jadi untuk usernya yaitu user ketika Bapak Ibu login di web ANBK. Nah, dan untuk passwordnya itu masih standar ya, huruf besar semua sesuai petunjuk bahwa untuk usernya itu adalah TKA NPSN bintang. Jadi untuk usernya yaitu user ANBK, dan untuk passwordnya itu yaitu huruf besar semua ya, TKA, terus ketikkan NPSN Bapak Ibu, lalu dilanjutkan dengan bintang ya. Sekali lagi, usernya user ANBK, passwordnya yaitu TKA, terus NPSN, terus bintang, yaitu untuk tata cara login ke web TKA ya. Dan untuk di sini dipilih ya untuk yang jenjang tingkat SD SMP ya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai memasukkan user dan password, Bapak Ibu bisa langsung ketikkan kode keamanannya ya. Oh, salah ya. Nah, inilah tampilan pertama di web TKA ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang baru pertama kali membuka webnya itu sama seperti web di ANBK, Bapak Ibu diminta untuk mengganti password terlebih dahulu ya. Jadi untuk kalau Bapak Ibu yang belum pernah ataupun baru pertama kali membuka, tampilan pertamanya itu Bapak Ibu akan diminta untuk mereset password ya. Nah, ada untuk kami di sini kami sudah mencoba kemarin ya. Nah, ini tampilannya langsung ke ini. Berarti data-data kelengkapan data ini yang harus kita selesaikan. Nah, kemarin saya sudah mencoba membuka datanya itu. Nah, saya baru selesai itu pendaftaran pesertanya, calon pengisian penguasa belum, pengaturan statusnya sudah, dan yang lainnya belum ya. Ini data yang ada di sini harus tercentang semua, baru Bapak Ibu bisa melaksanakan TKA ya. Jadi Bapak Ibu bisa memulai pekerjaan
sesuai yang ada di kelengkapan data. Nah ini ya, nah di sini saya baru menyelesaikan 2 ya. Nah selanjutnya, nah Bapak Ibu bisa mengklik menu-menu yang ada di sini ini ya, banyak ya. Nih dari menu yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah di sini saya akan mencoba untuk mengisi ataupun tata cara pengisian data-data tersebut ya. Akan tetapi di sini juga data yang kami input juga ataupun yang kami kerjakan ini belum semuanya ya. Ini hanya sekitar kita sharing saja untuk tata cara pengisiannya, karena kami pun di sini belum ada sosialisasi secara resmi bagaimana pengisiannya, dan saya pun masih belajar dari rekan-rekan yang lain yang sudah memberikan tutorial terkait bagaimana cara pengisian di web TKA ya. Dan pada kesempatan ini tidak banyak yang saya akan ulas, akan tetapi ada beberapa hal ataupun menu yang akan saya berikan sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya kerjakan di kemarin-kemarin ya. Nah di sini ada dashboard ya, menu dashboard. Nah di sini dashboard otomatis kita akan klik seperti yang biasa ya, ini daftar kelengkapan data yang harus kita kerjakan ya. Nah selanjutnya di data master ini, nah ini ada beberapa menu ya, ada 1 ya. Nah di sini ada data master satuan pendidikan. Kita cek di sini apakah sudah betul datanya. Cek Bapak Ibu ya semuanya. Kalaupun sudah, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa mengeditnya ya di sini. Selanjutnya di data peserta. Nah di data peserta ini ada banyak ya yang perlu Bapak Ibu kerjakan. Kemarin juga saya sempat kebingungan karena ketika saya tarik ataupun impor data peserta itu tidak muncul. Dan ternyata setelah saya menanyakan ke tim teknis yang ada di kabupaten bahwa kemarin itu belum ada penarikan data. Dan alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Cianjur penarikan peserta sudah bisa dimulai. Jadi saya sendiri bisa langsung import data ya. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal klik menu import biodata di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik kotak yang ada di atas di sini, dan selanjutnya Bapak Ibu klik import data. Nah, di sini import data ya. Di sini saya sudah melakukan import data, dan perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu mencoba mengklik import data, ada keterangannya data siswa kosong, itu berarti data di peserta yang ada di wilayah Bapak Ibu itu belum ada import data. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu ataupun berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Dan kalau untuk di saya ini di Jurusan Cianjur sudah bisa. Nah, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk import data ini Bapak Ibu harus memperhatikan data-data siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu, terutama siswa kelas 6 yang akan mengikuti TKA. Jadi Bapak Ibu cek dulu Perpal PD-nya ya, di Perpal PD takutnya ada siswa yang masih residu terutama terkait di NISN. Jadi Bapak Ibu sebelum tarik data, Bapak Ibu harus memastikan terlebih dahulu data siswa kelas akhir yaitu kelas genap 6 ya, untuk di SD itu harus sudah tidak ada yang residu ya, terutama di NIK ya ataupun di NISN. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus memastikan jumlah peserta kelas akhir di sekolah Bapak Ibu. Contoh, di sekolah saya itu jumlah siswanya 31 orang. Jadi ketika diimpor data jumlahnya itu harus pas, 31 orang harus pas ya, jangan sampai kurang. Dan kalaupun nanti Bapak Ibu ketika sudah impor data dan ada perbaikan data, berarti Bapak Ibu harus melakukan impor lagi ya. Itu menurut info ya. Jadi ketika Bapak Ibu ada perbaikan data, Bapak Ibu bisa melakukan impor kembali. Nah, tata caranya seperti ini ya. Bapak Ibu klik kotak yang ada di sini ya. Baru selanjutnya klik impor data, impor peserta ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik mulai impor biodata. Nah, waktu pengalaman saya kemarin, saya mencoba mengklik impor di sini datanya kosong.
Nah, setelah saya koordinasi ternyata untuk di Bahasa Cianjur itu belum ada. Dinas itu belum melakukan tarik data dan sekarang sudah bisa ya. Jadi ketika Bapak Ibu pas klik import biodata ternyata datanya kosong, berarti Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik import data ya. Di sini saya sudah coba lagi ya. Nah, di sini data sudah selesai dan jumlahnya ini 31 ya, kemarin itu masih kosong. Dan sekarang alhamdulillah saya setelah di sekolah saya sudah bisa tarik peserta ya. Kita klik kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, kita klik tutup. Nah, pastikan lagi ya jumlah pesertanya berapa orang ya. Nah, selanjutnya ketika impor biodata itu sudah selesai, langkah selanjutnya itu Bapak Ibu membuka atau mengklik menu yang kedua, yaitu pendaftaran peserta. Nah, ketika Bapak Ibu sudah beres impor biodata, jumlah peserta sudah pas, sudah sesuai dengan siswa kelas akhir di sekolah Bapak Ibu, contohnya di SD itu siswa kelas 6 nya sudah pas, berarti selanjutnya Bapak Ibu klik ke pendaftaran peserta. Nah, di pendaftaran peserta ini Bapak Ibu cek ya data-data siswanya, takutnya ada yang keliru atau salah ya. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik yang di sini, yang kotak di atas lagi, klik di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik cetak surat pernyataan ya. Nah, untuk apa surat pernyataan ini? Surat pernyataan ini Bapak Ibu download, selanjutnya Bapak Ibu print dan berikan kepada orang tua siswa ya. Nah, caranya sesudah Bapak Ibu klik di sini, Bapak Ibu tinggal klik cetak surat pernyataan ya. Kita tunggu. Masih belum muncul ya, ulangi lagi. Nah, ini surat pernyataannya ya. Nah, pastikan surat pernyataan ini jumlahnya sesuai ya. Nah, surat pernyataan pendaftaran tes kemampuan akademik LTK ini nanti Bapak Ibu print ya. Print. Nah, di sini ada data siswanya. Nah, di sini nanti si surat ini Bapak Ibu kasih ke orang tua atau ke siswanya supaya ditandatangani oleh orang tua dan siswanya. Nah, ketika ini sudah Bapak Ibu serahkan, nanti Bapak Ibu kumpulkan kembali ya. Tetapi Bapak Ibu harus memastikan kembali data-data di sini sudah benar ataupun tidak ya. Kalau sudah benar, Bapak Ibu bisa print surat pernyataannya dan dibagikan ke siswanya. Nah, dan setelah selesai surat pernyataan tersebut juga harus dikembalikan lagi ke sekolah. Ini untuk apa? Di sini ada keterangannya ya. Ini identitas murid pada lembar ini akan dijadikan rujukan dalam pencetakan sertifikat TKA. Kemungkinan kedepannya akan ada sertifikat TKA ketika siswa sudah melaksanakan atau melakukan TKA ya. Jadi ada sertifikatnya dan data sertifikat itu sesuai dengan yang ada di surat pernyataan ini. Nah, itu ya untuk pendaftaran peserta. Jadi Bapak Ibu print surat pernyataannya, berikan kepada siswa dan suruh siswa tersebut untuk memberikan surat tersebut ke orang tuanya untuk ditandatangani ya. Kalau sudah ditandatangani oleh orang tua atau wali siswanya, nah, suruh dikembalikan lagi ke sekolah. Itu untuk yang menu pendaftaran peserta. Dan selanjutnya untuk foto peserta. Nah, di sini untuk foto peserta sama seperti yang ada di ANBK. Berarti Bapak Ibu harus memfoto siswa terbaru ya. Akhirnya dipoto kembali, diupload, dan untuk uploadnya, cara nguploadnya sama seperti Bapak Ibu ketika melakukan upload foto peserta di ANBK. Berarti nama pesertanya itu dikasih nama dengan nama NSN ya.
Nah, itu untuk menu foto peserta. Dan selanjutnya di sini ada upload DNS. Nah, untuk upload DNS di sini harus final dulu ya. Jadi data tersebut harus sesuai dulu semua. Sudah sesuai deal, nggak ada yang residu di perpal PD-nya, berarti Bapak Ibu bisa melakukan finalisasi data. Ini ya, saya juga belum melakukan finalisasi data karena kemarin baru pengecekan data siswa oleh wali kelas 6 ya. Nah, selanjutnya di sini ada menu SPTJM. Sama untuk menu SPTJM juga itu harus sesuai dulu. Jadi sebelum SPTJM dicetak itu DNS-nya dulu yang sudah harus fix ya, ataupun sudah harus upload dulu DNS-nya, baru kita bisa mengupload atau mengunggah SPTJM. Selanjutnya untuk kartu peserta, nah seperti biasa ini sama ya. Untuk kartu pesertanya di sini ada template TD-nya, itu untuk TDKS ya, bisa disesuaikan ya ini. Kalau sudah bisa dicetak ya, ini untuk kartu pesertanya. Nah, dan di sini juga ada beberapa menu yang lain ya. Di sini ya. Nah, di sini ada rekap laporan, sama ya, ini hampir sama dengan menu yang ada di ANBK. Dan di sini ada administrasi tes. Nah, ini data-data di sini sama seperti ANBK sih, sebenarnya nggak ada yang berbeda lah. Untuk web TKA dan ANBK yang membedakannya hanya satu, yaitu ada surat pernyataan peserta ya. Kalau di ANBK kan tidak ada. Nah, untuk di TKA itu ada surat pernyataan peserta. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait ANBK ya. Dan saya juga ini untuk TKA ataupun di web ANBK belum terisi semua, karena saya juga masih menunggu informasi-informasi dari dinas terkait untuk pengisian ataupun tahapan selanjutnya di web TKA. Adapun untuk jadwal ataupun timeline TKA itu sudah ada ya, pendaftarannya dari kemarin tanggal 19 sampai kalau tidak salah sampai 8 Januari kalau tidak salah, dan selanjutnya nanti kita akan ada simulasi dan pelaksanaan juga sama seperti di ANBK ya. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu bisa mengerjakan atau memverifikasi kembali data peserta yang ada di sekolah Bapak Ibu. Dan untuk SD berarti pastikan data peserta atau siswa kelas 6 yang ada sama Bapak Ibu itu harus sudah deal ya, jangan sampai ada residu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait TKA. Ini hanya untuk tahapan awal saja terkait TKA ya. Dan saya juga di sini menu-menunya ataupun administrasinya belum diselesaikan semua, karena saya juga masih menunggu informasi dari dinas yang ada di lingkungan saya ya. Ini hanya sebagai gambaran awal saja, karena kemarin banyak yang bertanya terkait bagaimana cara masuknya ataupun cara loginnya, bagaimana cara pendaftarannya itu. Dan mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan dua saja, yaitu bagaimana loginnya dan bagaimana cara mengimpor biodata peserta. Dan kami ingatkan kembali, untuk loginnya itu Bapak Ibu bisa menggunakan user ANBK, dan untuk password awalnya itu yaitu menggunakan huruf kapital ya, TKA, dilanjutkan dengan NPSM dan diakhiri dengan tanda bintang. Itu untuk loginnya. Dan untuk impor biodatanya Bapak Ibu bisa klik impor biodata, dan kalaupun di dinas Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah bisa impor data, otomatis nanti juga data peserta akan masuk. Dan kalaupun tidak masuk ataupun belum masuk, kemungkinan di wilayah Bapak Ibu belum ada penarikan data, dan Bapak Ibu bisa melanjutkan koordinasi dengan dinas terkait ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami perlu ingatkan kembali bahwa saya memberikan tutorial ini bukan untuk menggurui, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita sharing-sharing saja, kita bisa
berkoordinasi atau saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar ilmu dengan kami yang ada di sini. Bisa kita lanjutkan di kolom komentar di video ataupun bisa kita lanjutkan di via chat, dan Bapak Ibu juga bisa melihat-melihat, kalaupun yang punya akun TikTok, Bapak Ibu bisa lihat akun TikTok kami ya, di akun dengan user Rahmatul Hadi ya. Di sana saya juga sering ngupload tentang informasi seputar pendidikan ataupun kepegawaian, dan informasi yang saya upload juga itu bukan dari saya pribadi, tapi saya juga share dari rekan-rekan saya yang sama-sama bergelut di dunia pendidikan ataupun di operator sekolah. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.